إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para peserta daurah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat, melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Adi Abdul Jabbar hafizahullah ta'ala dari risalah min khasaisi ahli sunnati wal jamaah, risalah yang singkat menjelaskan sebagian daripada ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Dr. Musnid Ibn Muhsin Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, yang beliau ringkas dari kitab-kitab para ulama, dan ini merupakan prinsip sekaligus ciri seorang ahli sunnah, bagaimana dia di dalam beragama, beribadah, bagaimana dia dalam berdakwah, dan di dalam bermuamalah. Beliau jelaskan dari poin-poin ini, dan kita melanjutkan pada poin yang kelima. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-jam'u bainal khawfi wal raja'i wal hubbi fil ibadah. Poin yang kelima dari karakteristik ahli sunnah wal jamaah adalah menggabungkan antara khauf, rasa takut, kemudian harapan, raja, dan cinta di dalam beribadah. Dan ini yang disebut dengan arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Karena di dalam ibadah ada syurut, ada syarat yang harus terpenuhi, dan juga ada rukun di dalam ibadah, sehingga seorang hamba di dalam beribadah dia mendapatkan kelezatan dan nikmatnya ibadah. Menggabungkan antara khauf wal raja wal mahabbah di dalam beribadah. Faunaka man ya'budu Allah bil khawfi faqat wa humul khawarij. Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa takut saja, rasa takut saja, khauf, takut dari azab Allah, takut dari murka Allah. Wahumul khawarij, mereka itulah kaum khawarij, alladzina ghalabu nusus al-wa'id at-takhfif ala nusus al-wa'di ay ar-rahmah. Yang mana orang-orang khawarij ini mereka lebih mengutamakan nas-nas yang berkenaan dengan ancaman, sehingga mereka di dalam beribadah, ibadahnya dibangun di atas khauf, rasa takut saja. Padahal di sana banyak nas-nas yang berkaitan dengan rahmah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan mereka tinggalkan yang itu. Mereka lebih memilih, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan berkaitan dengan nususul al-wa'id. Wa hunaka, dan golongan yang kedua, man ya'budu Allah bir raja'i faqat wa humul murji'ah.
Golongan yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah atas landasan harapan saja, dengan landasan berharap saja, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah saja. Wahumul murji'ah, mereka ini adalah kaum murji'ah, alladzina ghalabu nususul wa'd ala nususil wa'id, yang mana mereka lebih mendahulukan dan mengutamakan dalil-dalil berkenaan dengan rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah daripada nas-nas yang berkaitan dengan ancaman dan kemurkaan Allah. Wa hunaka man ya'budu Allah bil hubbi faqat, dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa cinta saja, cinta saja. La yas'aluna Allah al-jannah wa la yasta'idhuna bihi minan nar. Mereka tidak meminta surga kepada Allah dalam beribadahnya, tidak meminta surga dan tidak berharap meminta surga kepada Allah. Wa la yasta'idhuna bihi minan nar, dan tidak pula mereka berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa humudh dhalun 'anis siratil mustaqim. Mereka itu semua adalah golongan yang tersesat dari jalan yang lurus. Maka tiga golongan ini, mereka membangun ibadah mereka hanya mengambil sebagian nas, meninggalkan nas-nas yang lain, mengambil sebagian dalil, meninggalkan dalil-dalil yang lain. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, man 'abadallaha bil khawfi faqat fahuwa khariji, wa man 'abadallaha bil hubbi faqat fahuwa sufi, wa man 'abadallaha bil raja'i faqat fahuwa murji. Wa man 'abadallaha bihadhihi thalatha, siapa yang beribadah kepada Allah dan membangun ibadahnya dilandasi tiga ini semua, fahuwa mu'minun muwahhid, maka dia adalah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah, menggabungkan dalam ibadahnya dilandasi rasa takut, harap dan cinta, maka ini adalah seorang mukmin muwahhid. Sehingga sebagian tersebar qasidah, nyanyian yang disampaikan atau dinyanyikan oleh sebagian orang bahwa mereka tidak menginginkan surga, tidak pula takut dari api neraka. Ini adalah akidah orang-orang murji'ah. Mereka hanya berharap cinta dan cinta saja. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, nabbi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Nabi, anni anal ghafurur rahim, aku anal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha mengasihi. Allah maha mengampuni hamba-hambanya, Allah menyayangi hamba-hambanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwa siksaku, azabku itu adalah azab yang pedih. Maka di sini ada tiga macam tadi. Yang pertama, anal ghafur ar-rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi, dan di sini ada azab Allah. Sehingga seorang mukmin dalam beribadah, dia mengharapkan ampunan, dia mengharapkan kasih sayang, dan dia juga takut dan berlindung dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta kepada Allah.
walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seandainya orang berbuat zalim itu mereka melihat azab Allah, wa annal quwwata lillahi jami'a, dan bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya, wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki azab yang sangat pedih, niscaya mereka akan menyesali itu semuanya. Jadi seorang mukmin dalam beribadah, dia membangun ibadahnya dibangun di atas cinta, harap, dan takut. Ketika seorang beribadah dibangun di atas rasa cinta, maka dia akan mendapatkan ladzah. Dibangun di atas harapan, dia berharap dengan ibadahnya dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan surga. Dan ada rasa takutnya, takut kalau tidak beribadah dia nanti akan mendapatkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin muwahhid ahli sunnah ibadahnya dibangun di atas 3 rukun tadi. Ini yang membedakan dari ahli bidah wal ahwa. Sehingga lihat kaum khawarij, saking takutnya dengan nas-nas wa'id, mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga mereka mudah mengkafirkan dosa besar, pelaku dosa besar, karena mereka takut. Padahal di sana ada ampunan Allah, di sana ada rahmat Allah bagi yang bertaubat kepada Allah. Tapi mereka tinggalkan itu semuanya. Sebaliknya orang-orang Murji'ah, mereka ambil ayat-ayat yang berkaitan dengan kasih sayang Allah, kebaikan Allah, mereka tinggalkan ayat-ayat tentang ancaman. Sehingga orang Murji'ah ketika diajak beribadah, kata mereka apa? Cukup iman dalam hati. Ketika diajak beramal, kata mereka cukup kita meyakini saja. Ini akidah yang sesat lagi, menyesatkan. Kemudian selanjutnya pada poin yang ke-6, penulis mengatakan wasatun fi asma'illahi ta'ala baina ahli at-ta'til wa ahli at-tamthil. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok pertengahan diantaranya di dalam mengimani nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Pertengahan di antara ahli ta'til wa ahli tamthil, pertengahan di antara kelompok orang-orang yang mentakwil dan mentaktil, mengingkari sifat-sifat Allah, dan di antara golongan mereka orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna lillahi minal asma'i was sifat ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih wa ma athbatahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Kata Syekh bahwa ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna lillah, menetapkan bagi Allah, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma' was sifat, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Aqidah ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah dalam masalah asma' dan sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih, sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Kita tahu itu nama Allah, kita tahu itu sifat Allah dari mana? Dari Allah. Allah yang mengkhabarkan, Allah yang menetapkan di dalam Al-Quran. Jadi kita meyakini dan kita menetapkan karena Allah yang mengkhabarkan, Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Wa ma asbatahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita meyakini sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini karena dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Ini keyakinan kita. Min ghairi ta'tilin, tanpa menta'til, tanpa merubah-rubah. Kata Syekh, wa huwa sarfu nususis sifat an dhahiriha, meyakini nama dan sifat Allah seperti dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa memalingkan nas-nas, tanpa merubah nas-nas tentang sifat dari apa yang telah ditetapkan secara zahirnya. Jadi tidak mentaktil, maksudnya tidak memalingkan, tidak merubah, baik itu merubah lafadznya atau merubah maknanya atau bahkan mengingkarinya. Jadi kita yakin sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, zahirnya begitu, maknanya begitu, ya begitu, itu maknanya. Wa min ghairi tamthil. Dan yang kedua, kita meyakini nama dan sifat Allah tanpa tamthil. Apa yang dimaksud dengan tamthil? Wa huwa tashbihu sifatil khaliq subhanahu bi sifatil makhluk, yaitu kita mengimani tanpa tamthil, tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Di dalam banyak ayat Allah sebutkan tentang nama dan sifat-sifatnya. Sebagai contoh, bahwa sifat Allah itu ada dua macam, sifatun dzatiyah dan sifatun fi'liyah. Sifat zat bagi Allah dan sifat fi'l, perbuatan Allah. Ini sifat Allah, dzatiyah dan fi'liyah. Baik, Allah punya zat. Ini diyakini oleh kaum muslimin, bahkan ahlul bid'ah sekalipun meyakini Allah punya zat. Ahlul bid'ah yang berseberangan dengan ahli sunnah dalam bab sifat, mereka sama-sama meyakini Allah punya zat, dan sama-sama meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Di sini kita ada kesamaan. Tapi ketika masuk pada perincian zat Allah, contoh, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah siapa? Wajah Allah. Di sini mulai kita berseberangan, berbeda. Ahlussunnah menetapkan secara zahir sebagaimana yang Allah kabarkan, Allah punya wajah. Allah punya wajah, karena wajah artinya wajah, maknanya wajah. Ini kita yakini dan kita imani. Baik, di sini Asy'ariyah, Maturidiyah mulai menyimpang. Mereka mentaktil, mereka merubah lafaz wajah ini, mengartikannya berbeda. Oh enggak, wajah di situ adalah apa? Rahmat. Wajah di situ adalah begini dan begini. Dipalingkan maknanya. Terus kenapa antum tidak tetapkan bahwa itu adalah wajah Allah? Dia akan mengatakan, oh enggak, saya khawatir kalau saya mengatakan bahwa itu wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbik, itu adalah wajah Allah, berarti saya menyamakan Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Padahal tadi di awal kita sepakat Allah punya zat, bukan? Punya zat, sepakat zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Tapi ketika pada perincian, mereka sudah mulai berpisah dengan kita. Maka Ahlussunnah mengatakan, sebagaimana Allah punya zat, yang zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya, begitu juga seluruh sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Apa bedanya? Kenapa kalian tetapkan ini, kalian rubah yang ini? Tangan. Dalam ayat Allah menyebutkan tentang tangan. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah punya tangan. Ahlussunnah meyakini Allah punya tangan. Yad disebutkan dalam ayat, dalam hadis, artinya tangan. Asy'ariyah berubah lagi. Oh enggak, itu maksudnya bukan tangan. Apa? Kekuatan. Oh itu adalah kekuasaan, kekuatan dan sebagainya. Kenapa? Tidak khawatir kalau kita bilang Allah punya tangan berarti sama dengan tangannya makhluk. Sama. Jawabannya, kita menetapkan Allah punya zat, maka zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Begitu juga seluruh sifat-sifat Allah. Ini sifat zatiyah. Ya, Allah punya mata, Allah punya apa? Kaki. Sebutkan dalam
dalam nas yang sahih. Tapi tadi kita tetapkan sesuai dengan zahirnya tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluknya. Contoh sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah disebutkan dalam banyak ayat. Ja'a rabbuk, ja'a rabbuk. Siapa yang datang? Rabbuk, Allah. Dalam hadis masyhur, semua hafal, Nabi mengkhabarkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ya, yanzil, perbuatan. Allah turun. Ahlus sunnah menetapkan Allah turun setiap malam sepertiga malam terakhir. Tapi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Antum turun dari lantai 1 ke lantai bawah, tak boleh disamakan dengan turunnya Allah. Dan itu yang diyakini Ahlus sunnah, Allah turun dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Asy'ariyah bilang enggak, kami tidak bisa mengatakan Allah turun. Nabi kata yanzilu rabbuna, Rabb kalian turun. Asy'ariyah bilang bukan, yang turun itu adalah siapa? Malaikatnya. Di sini disebut rabbuna, kenapa dirubah jadi malaikat? Dia sudah merubah lafaz dan merubah makna. Kemudian takwil yang kedua, Asy'ariyah mengatakan unda. Yanzilu di sini adalah turun rahmat Allah setiap sepertiga malam terakhir, merubah juga lafaz dan maknanya. Ya, terus bertentangan dengan banyak nas bahwa rahmat Allah itu turun setiap waktu. Kenapa dibatasi hanya sepertiga malam terakhir? Bahkan kita di majelis ilmu, di masjid, rahmat Allah turun. Ketika mereka mengatakan oh enggak, yang turun malaikat, bertentangan dengan hadis tersebut. Karena di akhir hadis Allah mengatakan man yad'uni fastajibalah, man yastaghfiruni fa'ghfiralah, man yas'aluni fa'u'tiya. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa minta aku beri, mohon ampun aku ampunkan. Apakah kemudian kita berdoa ya malaikah ampuni aku? Syirik dong, syirik, bertentangan ya. Maka Ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, tanpa kita merubah lafaz atau maknanya dan tanpa kita menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Syekh membawakan ayat ini, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, apa perintah Allah? Fad'uuhu biha, dan berdoalah dengan nama-nama Allah. Ingat, nama-nama Allah, nama-nama yang indah, dan Allah perintahkan nama-nama Allah dijadikan sebagai apa? Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama Allah. Mereka yang mengaku paling cinta Allah menjadikan nama-nama Allah sebagai nyanyian, padahal perintahnya fad'uuhu biha. Allah tidak pernah perintahkan dan bernyanyilah dengan nama-namaku, diiringi dengan apa? Musik-musikan. Mereka yakini itu sebagai ibadah taqarrub kepada Allah, puji-pujian. Siapa yang dipuji dengan demikian? Coba, siapa yang dipuji? Kita saja yang punya nama, kemudian nama kita dilagu-lagukan, ya, dipakai nama, dipakai musik-musik, mungkin kita akan marah. Nama Allah, fad'uuhu biha. Maka nama-nama Allah kita jadikan sebagai zikir dan doa untuk bertawassul kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, tinggalkan mereka. Orang-orang yang mengingkari nama Allah, orang-orang yang mentakwil dari nama dan sifat Allah, tinggalkan mereka, tinggalkan majlis mereka. Sayujzawna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ingat, tadi kita sepakat bahwa tidak ada yang menyerupai sifat Allah siapapun dia. Laisa kamitslihi syai',
Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Pada ayat ini ada dua rukun di dalam masalah asma dan sifat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Ini adalah nafyun, menafikan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, atau sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, wa huwas samiul basir, adalah isbat, menetapkan bahwa Allah punya nama dan punya sifat-sifat yang sempurna. Allah punya sami', basir, mendengar lagi melihat. Manusia mendengar dan melihat, apakah sama pendengaran penglihatan manusia dengan pendengaran Allah? Tidak sama. Dan begitulah seluruh sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam yang diberi gelar dengan gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Siapa beliau? Imamnya para imam. Gelarnya itu Imamul A'immah. Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah An-Naisaburi, yang dikenal dengan Imam Ibn Khuzaimah, penulis kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Al-Imam Ibn Khuzaimah, beliau ini seorang imam yang ahli dalam hadis dan imam di dalam masalah akidah. Beliau tulis kitab 2 jilid tebal, namanya Kitab Tauhid fi itsbati sifatir Rabbi azza wa jalla. Kitab tauhid dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla. 2 jilid tebal. Setiap sifat Allah yang beliau buat bab sifat ini, beliau bawakan ayat-ayatnya, beliau bawakan hadis-hadisnya dengan sanad beliau. Terus setiap bab ada ayat, ada hadis, ada riwayat, terus begitu. Nah, kitab ini, Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah ini, kitab yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Ini seperti bom bagi ahlul bid'ah, bagi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka berusaha untuk membantah kitab ini, tidak mampu, karena jelas dalilnya ayat hadis. Mereka berusaha membuat fitnah, bahkan sebagian mereka fatwakan untuk dibakar kitab ini karena bertentangan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini kitab yang sangat bagus. Kalau kita ingin tahu setiap sifat Allah berdasarkan dalil, ayat dan hadisnya, riwayatnya, ada dalam kitab itu. Dan kita kenal selama ini Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam bab uluhiyah, berkait dengan tauhid uluhiyah yang lebih dominan. Tapi Kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah berkenaan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam kitab itu Ibnu Khuzaimah sangat keras membantah ahlul bid'ah, ahlul ta'wil. Belum sampai bawakan, lihat kera, monyet dan sebagainya, keledai, mereka punya wajah, kata Ibnu Khuzaimah. Kalian punya wajah, wahai ahlul ta'wil, maukah aku samakan wajah kalian dengan wajah-wajah hewan? Sampai katakan beliau. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan Allah punya sifat, kita meyakini tidak sama dengan sifat makhluknya. Kenapa kalian kemudian menuduh kami bahwa kalian Wahabi seumpamanya? Mereka sebut kita Wahabi, menetapkan sifat bagi Allah berarti kalian menyamakan sifat Allah dengan sifat Allah. Lah, tidak demikian. Tadi kaidah kita menetapkan tanpa menyerupakan, ya, menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian selanjutnya pada poin yang ke-7, penulis mengatakan tahqiqut tauhidi wa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala ma'a tahqiqi mutaba'ati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7 adalah mewujudkan tauhid. Ahli sunnah salafi adalah orang-orang yang memiliki perhatian kuat di dalam mewujudkan tauhid dan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala, ma'a tahqiqi mutaba'ati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai mewujudkan ittiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jadi ciri khas ahli sunnah, ciri khas ahli sunnah, menjaga keikhlasan dalam beribadah
dan menjaga ittiba, meneladani Nabi SAW dalam beribadah. Dan ini disebut dengan syurut qabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Allah Ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima satu amalan illa ma kana khalisan, kecuali amalan itu diniatkan ikhlas liwajhi ta'ala, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ingat, kita tadi sebutkan liwajhi ta'ala, berarti di situ apa? Semata-mata mengharapkan wajah Allah. Hanya sebagian orang-orang ahli takwil ketika menerjemahkan demikian dikatakan semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Beda lagi kalau tadi kalimatnya khalisan, ya, mengikhlaskan amalan itu untuk thawab, pahala, ajr minallah, ridha Allah, silakan artikan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah. Tapi kalau kalimatnya liwajhi ta'ala, berarti semata-mata mengharapkan wajah Allah. Dan kalau sebagian orang bilang kita melakukan demikian supaya apa? Mengharapkan wajah manusia, seumpamanya mengharapkan wajah atasan. Wajah, dia katakan wajah atasan, tapi kenapa wajah Allah dia tidak katakan mengharapkan wajah Allah? Dia rubah, ya. Maka Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, muwafiqan li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa syar'i. Amalan tidak akan diterima kecuali ikhlas mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan syariatnya. Qala ta'ala, penulis membawakan ayat ala lillahid dinul khalis. Tahuilah bahwa agama yang murni, bersih dari kesyirikan ini hanya milik Allah. Agama Islam ini hanya milik Allah yang apa? Khalis, yaitu yang bersih, suci dari kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada makhluk-makhluk itu, kami tidaklah beribadah kepada pohon-pohon itu, kami tidak beribadah kepada barang-barang itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali semata-mata supaya mereka lebih mendekatkan kami kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini hujah alasan mereka, ya, hujah alasan mereka. Kamu kenapa minta beribadahnya di kuburan? Mereka akan bilang kami tidak beribadah kepada kuburan, cuma kami minta di sini supaya kami lebih dekat kepada Allah. Ada sebagian orang di masjid tidak pernah nangis, di masjid tidak pernah nangis, tapi ketika di kuburan orang saleh atau di kuburan para wali dalam berdoa dia nangis dan nangis. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa di situ lebih khusyuk kami dalam berdoa daripada di rumah Allah. Berarti ini ada kerusakan dalam tauhidnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara kalian. Apapun perkaranya, Allah yang menjadi hakimnya. Di dunia Al-Quran jadi hakimnya. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, ya, dan kembalikan kepada Rasulnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah pada para pendusta, lagi mereka orang-orang yang ingkar. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah firmankan alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan.
Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji kenapa? Ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, siapa di antara kalian yang paling benar, yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi seorang dalam beramal bukan dilihat banyaknya, tapi dilihat apa? Kualitasnya. Dilihat kualitasnya, benar tidak, baik tidak, bagus tidak amalannya. Baik kemudian banyak, walhamdulillah. Tapi kemudian banyak tidak baik, sia-sia. Sia-sia. Makanya Allah katakan ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala. Allah katakan siapa di antara kalian yang paling benar, yang paling bagus amalannya, bukan siapa yang paling banyak amalannya. Karena ini yang paling sulit. Paling sulit adalah menjaga amalan sesuai dengan tuntunan syariat. Banyak orang yang beramal tapi tidak benar amalannya, sia-sia dia. Sia-sia dia. Dalam beribadah yang kita cari adalah ridha Allah, yang kita cari adalah pahala dari Allah. Maka kita mengikuti syariat dalam beribadahnya. Bukan bagaimana kita mengejar finishnya, bukan kita bagaimana untuk cepat-cepat sampai atau memperbanyaknya, tidak. Tapi lihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir, mereka menafsirkan ayat ini ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Siapa di antara kalian amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dunia dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk dalam surga. Sebaliknya, siapa yang meninggal dunia dan berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan masuk dalam neraka. Dan ini menjadi busra, kabar gembira sekaligus menjadi peringatan. Busra, kabar gembira agar kita menjaga tauhid. Ancaman supaya kita tidak bermain-main dengan kesyirikan. Sedikit apapun kesyirikan akan menggugurkan amalan kita. Maka Nabi menyebutkan man mata yusyriku bihi syai'an ay yusyriku billahi syai'an, meninggal dunia kemudian dia membawa dosa syirik sekecil apapun dia, artinya syirik yang membatalkan keislamannya tadi, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bil hadis, maka hadis ini yang pertama tadi menunjukkan kewajiban kita untuk ikhlas menjaga ibadah kita. Bil hadis, pada hadis yang kedua ini Nabi SAW sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Antum sulit akan dapatkan hadis ini dibaca oleh mereka-mereka yang anti bidah. Bahkan kalau antum baca hadis ini seperti ruqyah, saya sulit antum dapatkan ini. Ini ruqyah, mereka coba antum baca di atas mimbar atau mungkin di mana, udah saya ruqyah, ruqyah. Nabi SAW menyebutkan dua lafaz. Lafaz yang pertama man amila amalan, lafaz yang kedua man ahdatha fi amrina hadha. Kata para ulama, apa rahasia dari dua hadis ini? Zahir maknanya sama, siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Hadis yang kedua lafaznya man ahdatha, siapa yang mengada-ngada, yang membuat urusan baru dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Zahirnya sama maknanya, tapi di situ ada rahasia. Rahasianya kata para ulama, yang pertama, kalau ada orang mengatakan, oh, saya tidak mengada-ngada kok, terus ini kan saya dapatkan dari nenek moyang, saya dapatkan dari guru saya, dapatkan dari pendahulu saya
saya enggak mengada-ngada. Ya, tapi kamu terkena hadis ini. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dari kami, maka apa? Tertolak. Kena hadis ini. Thayyib, yang mengada-ngada dia kena pada hadis yang tadi. Siapa yang mengada-ngada? Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ngada? Ya, dia yang mencetuskan pertama, dia kena hadis tadi. Kalau orang sekarang, oh saya enggak, saya terima dari guru saya terima dari mereka, saya terima dari orang tua saya, kena dengan hadis man amilah. Jadi tidak bisa lari dia, tetap salah, tetap dia apa? Salah. Karena apa? Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khairu kullu fi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan, seluruh kebaikan itu ada pada petunjuk Nabi. Apa yang kita cari? Kebaikan dunia dan akhirat. Yang kita cari keselamatan dunia dan akhirat fi hadyin Nabi, pada petunjuk, pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyarru kullu fil ibtida' wal ihdathi fi mukhalafati sunnah. Sedangkan keburukan seluruhnya itu disebabkan karena ibtida', karena membuat bid'ah-bid'ah dalam perkara agama, ihdath, mengada-ngada dalam urusan ibadah, wa mukhalafati sunnah, dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun dalam bid'ah, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam bid'ah, ya, tidak ada kebaikan. Karena kebaikan itu hanya ada pada sunnah, hanya pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebaikan dalam bid'ah, apa faedahnya sunnah Nabi? Maka tidak ada satupun sahabat Nabi yang mereka melakukan bid'ah, tidak ada satupun. Kalau ada sebagian orang mengatakan, oh si fulan melakukan bid'ah, siapa? Bilal. Kenapa Bilal? Karena demikian. Ya akhi, katanya dia kuliah hadis, apa dia lupa bahwa dalam hadis itu ada hadis takriri, ada hadis takriri, pengakuan Nabi, persetujuan Nabi. Nabi menyetujui perbuatan Bilal, maka ini menjadi sunnah, menjadi sunnah. Maka sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ya. Maka kata para ulama, kalau seandainya perbuatan sahabat di zaman Nabi menyelisihi syariat dan Nabi tidak hadir di tempat itu, pasti akan dikhabarkan oleh Allah untuk menegur sahabatnya. Tapi kalau seandainya itu tidak ditegur oleh Nabi, apalagi kemudian dikabarkan kepada Nabi dan Nabi mengakuinya, maka itu menjadi apa? Menjadi syariat dan sunnah, ya. Sehingga kalau seandainya orang mengatakan bahwa kalau mereka boleh mengada-ngada di zaman Nabi, kenapa kami tidak boleh? Siapa nabinya sekarang? Siapa yang bisa mengakui sekarang? Tidak ada, tidak ada. Mereka bukan mengada-ngada, karena saat itu wahyu belum berhenti. Kalau seandainya mereka salah, pasti ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat kisah sahabat yang ketika dia safar, kemudian bermimpi junub, tidak dapatkan apa? Tidak dapatkan air untuk mandi besar. Apa yang dia lakukan? Berguling-guling di pasir. Dia ingin mengkiaskan, oh inilah mandi. Ketika sampai kepada Nabi SAW, ditegur sama Nabi, bukan demikian, cukuplah tayamum. Ya, kalau seandainya itu Nabi, oh ya benar, gak apa-apa, Nabi menyetujui, berarti itu jadi syariat nanti. Tapi Nabi tidak, berarti apa? Kalau Nabi tidak setujui, berarti itu menjadi syariat, akan ditegur oleh Nabi SAW. Ketika sahabat ingin beribadah, ya, yang lebih daripada yang diajarkan oleh Nabi, yang saat itu Nabi tidak tahu, kemudian sampai kepada Nabi kabarnya, Nabi ingatkan, tidak demikian, tidak demikian. Aku berpuasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, apalagi aku juga menikah, lebih dari satu lagi Nabi, ya enggak? Kemudian aku juga makan daging, begitu Nabi ajarkan. Tapi sahabat ini membayangkan lebih daripada Nabi ibadah, ditolak sama Nabi. Tidak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ingat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan mengikuti sunnahku, petunjukku, ajaranku, bukan dari golonganku. Kita ingin jadi golongan Nabi. Kenapa kita menjauh dari ajaran Nabi? Kita ingin menjadi golongan Nabi,
yang nantinya kita diberi syafaat oleh Nabi, yang nantinya kita bisa minum dari telaga haud yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi dan umatnya. Maka jangan kita menyimpang dari sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis tentang haud, kata Nabi SAW, ketika rombongan sebagian manusia mendekat ke telaga haud, maka apa? Fayuhalu baini wa bainahum, ada penghalang antara aku dan sebagian umatku itu, kata Nabi. Kemudian aku mengatakan, ya Allah, ummati ummati, ashabi ashabi, ya Allah, mereka umatku, mereka pengikutku, ya Allah, kenapa dihalangi untuk minum di telaga haud? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Setelah engkau meninggal, dari umatmu ini ada yang merubah, ada yang membuat urusan baru, ada yang mengada-ngada dalam ibadah. Kata Nabi, suhqan suhqan, jauhkan mereka, celaka mereka. Tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW karena sebab bid'ah, mengada-ngada dalam ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, alaikum bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kurang titik 2, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini juga hadis ruqyah. Sulit apa enggak? Hadis ruqyah ini, ya, ruqyah untuk ahli bidah. Antum baca ini langsung wah, padahal ini Nabi yang sampaikan, bukan kita. Nabi sampaikan, ya. Nabi katakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wasiat Nabi, sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, petunjuk yang dibawa oleh para khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan para sahabat yang lainnya. Nabi sebutkan khulafa'ir rasyidin, kata para ulama, karena mereka lah manusia-manusia terdepan dari kalangan para sahabat. Nabi tidak menyebutkan seluruh sahabatnya, tapi disebutkan dalam hadis yang lainnya. Mana? Dalam hadis, ma ana alaih wa ashabi, aku dan sahabatku. Di sini tidak disebutkan sahabat semua, cukup sebagai pentolannya, tokohnya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka sunnah mereka, ajaran mereka harus kita pegang erat-erat. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham, gigitlah dengan gigi geraham, kuat dalam berpegang. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan setelah Nabi perintahkan berpegang kuat, Nabi ingatkan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu hukumnya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kulla bid'atin dhalalah. Siapa yang bilang? Nabi. Carikan satu hadis dengan lafaz wa kulla bid'atin hasanah. Carikan satu hadis lafaznya wa kulla bid'atin hasanah. Kasih hadiah pokoknya. Nah, karena semua berkenaan dengan bid'ah Nabi katakan dhalalah. Sekarang enggak, alim fulan, ulama fulan kita hormati, seumpamanya mengatakan ada kok bid'ah hasanah. Ingat, kalau ucapan manusia bertentangan dengan ucapan Nabi, ucapan siapa yang harus kita dahulukan? Ucapan Nabi. Ucapan Nabi. Kenapa kita lebih memilih ucapan manusia meninggalkan ucapan Nabi? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wasiat yang hendaknya ditulis dengan apa? Tinta emas. Bahkan kalau perlu tulis di rumah-rumah dan di mana saja. Apa wasiat Imam Syafi'i? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah apa? Maka itulah petunjukku. Itulah madhabku. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Ingat, itu wasiat Imam Syafi'i. Jadi
kalau ada ucapan manusia berselisih dengan ucapan Nabi, dahulukan ucapan Nabi. Adapun kalau seandainya itu orang beristihad, kita hormati istihadnya, tapi apa yang diucapkan salah, itu yang ditinggalkan kesalahannya, ya. Jangan terbalik, akhirnya yang lebih dipegang adalah ucapan manusia, dan ini bukan dari manhaj ahli sunnah di dalam beragama. Ahli sunnah mengedepankan nas dalil sahih, dan ini yang diwasiatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, kalau benar engkau beriman, jangan sekali-kali engkau mendahulukan ucapan siapapun melebihi ucapan Allah dan Rasulnya. Ucapan Allah dan Rasulnya yang harus didahulukan. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah, selanjutnya pada poin yang ke-8 adalah wasatun fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi bainal ghali wal jafi. Wasatun baina fi mahabbatin Nabi sallallahu wa ali baiti bainal ghali wal jafi. Ahlus sunnah di antara ciri khasnya adalah pertengahan di dalam bab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ahlus sunnah mencintai Nabi, mencintai keluarganya, tetapi pertengahan di dalam bab ini di antara firqah-firqah yang menyimpang, bainal ghali, di antara orang yang mengkultuskan, yang hulu kepada keluarga Nabi, hulu kepada Nabi dan keluarganya, dan di antara jafi, orang-orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya. Kemudian Syekh mengatakan, famahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aslun min usuliddin. Ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pokok dan prinsip agama, salah satu dari pokok dan prinsip agama. Fala imana liman la yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa mali wan nasi ajma'in kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keimanan, maksudnya di sini tidak sempurna iman seorang, tidak sempurna keimanan seorang jika dia tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, harta dan seluruh manusia, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai melebihi semua orang kecuali diriku. Berarti Umar mendahulukan siapa? Dirinya, baru Nabi. Kata Nabi, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, tidak benar kalau itu, gitu. Nabi menyebutkan, ya. Kemudian Umar mengatakan, kalau begitu engkaulah orang yang paling aku cintai melebihi diriku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang engkau wahai Umar sempurna imanmu. Siapa yang menjadikan Nabi lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya, bahkan siapapun, maka imannya sempurna, imannya sempurna. Qala wa tatamathalu hadhihi al-mahabbah fi qabuli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u awamirihi wa ittiba'u awamirihi wa istinabu nawahihi wa tablighu sunnatihi wa nashruha wa ittifa'u anha. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatamathalu bi hadhihi, harus dibuktikan dengan ini. Bagi mereka yang mengaku cinta Nabi, buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Fi qabuli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menerima semua yang dibawa oleh Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi. Coba contoh, kalau kita cinta kepada seorang, ya, kemudian datang ke rumah kita, dia bawakan oleh-oleh, dikasih oleh-oleh, kita kasih hadiah. Apa kita pilih-pilih? Yang ini anak ambil, yang ini enggak, buang. Wallahi ini apa? Qalil adab, kurang ajar.
Bagaimana dengan Nabi yang datang membawa agama, membawa syariat, menunjukkan kebaikan kepada kita, kemudian kita ambil sebagian, kita tolak, kita buang, kita tinggalkan? Mana bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Kalau orang yang kita cintai datang membawa dia, Masya Allah, kita cinta dia, kita suka dia, kita doakan dia dan sebagainya. Lebih lagi Nabi yang datang membawa syariat, Nabi yang datang membawa petunjuk, maka tidak boleh ditolak sedikit pun, karena yang dibawa itu pasti kebenaran. Ya, berbeda dengan orang yang kita cintai datang membawa dia kepada kita. Bisa jadi yang dibawa itu ada racun, ada macam-macam, tapi karena dia orang kita cintai, kita ambil saja semua. Tapi kalau Nabi membawa petunjuk kepada kita, membawa kebenaran, semua itu wahyu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ambil, ikuti. Yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, karena semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibawa oleh Nabi semua itu wahyu, wahyu, wahyu. Ya, maka buktikan cinta kita yang pertama adalah dengan menerima semua yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, wattiba'i awamiri. Yang kedua, buktikan cinta kita dengan meneladani perintah-perintah Nabi. Yang ketiga, wajtinabi nawahihi. Buktikan cinta kita kepada Nabi dengan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat, watablighi sunnati. Buktikan cinta kita kepada Nabi dengan ikut menyampaikan sunnahnya, ajarannya, ikut menyebarkannya. Jadi menyampaikan, menebarkan sunnah dan ajaran Nabi tidak harus jadi ustadz dulu, tidak harus jadi ulama dulu, semua bisa menyampaikan. Lihat para rawi-rawi hadis yang jumlahnya ratusan ribu itu, apakah mereka semua ulama? Tidak, tidak semua rawi hadis itu ulama. Tapi apa yang mereka dengar dari gurunya, apa yang mereka dengar dari orang-orang sebelumnya, mereka sampaikan, mereka riwayatkan. Antum mendengarkan sekian banyak hadis, sekian banyak ayat, sampaikan minimal kepada siapa? Keluarga kita. Jadi bukan ngaji ya kemudian dipakai sendiri, disimpan sendiri, baik sendiri, tidak peduli kepada anak istri, tidak. Yang pertama kita sampaikan adalah kepada keluarga kita. Makanya ketika Nabi menyebutkan balighu anni, balighu anni Al-Quran, lah, sampaikan dariku Al-Quran semuanya, enggak. Tapi Nabi subhanahu menyebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat yang bisa aku sampaikan. Kita tidak bisa satu juz menyampaikan, satu ayat kita bisa sampaikan. Dan sekarang Allah mudahkan sarana menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat tersebut. Tidak bisa dengan lisan, tidak harus naik mimbar, cukup dengan apa? Cukup dengan sekarang ada medsos, share. Habis ini Masya Allah faedah kajian, catat, share ke keluarga, share ke teman-teman kerja, share kepada siapa, nyampaikan, ikut serta, sehingga ilmu tidak berhenti pada kita, tidak berhenti pada jamaah, tapi meluas kepada siapapun. Ya, ini adalah bukti cinta kita, ikut serta semangat dalam menyampaikan sunnah Nabi SAW. Tapi ingat, dalam bab ta'lim wal ifta, untuk mengajar dan memberikan fatwa, maka itu khusus bagi ahlinya, tidak semua orang. Tapi untuk menyampaikan, ikut menyebarkan tadi, semua bisa. Paham ya? Jadi jangan salah, akhirnya yang baru hijrah, belum dia belajar, sudah kemudian dia mengajar, bahkan baru masuk Islam, kemudian dia langsung mengajar dan berdakwah, berfatwa. Tidak benar ini, rusak akhirnya dakwah. Ya. Kemudian wa nasriha, ikut mentabligh dan ikut menyebarkannya. Dan ini yang terakhir, waddifa'i anha. Buktikan cinta kita kepada Nabi dengan membela sunnahnya, dengan membela sunnahnya. Sekarang siapa yang tergerak ketika sunnah Nabi diolok-olok oleh manusia? Ahli sunnah. Di mana mereka yang mengaku cinta Nabi? Siapa yang tergerak dalam membela Nabi ketika Nabi dihina?
Siapa yang tergerak ketika sunnah Nabi dijadikan sebagai bahan candaan, diolok-olok? Bahkan mereka yang mengaku paling cinta kepada Nabi, mereka suka mengolok-olok sunnah Nabi. Allah, realita. Maka ahli sunnah, mereka orang-orang yang membuktikan kecintaannya dengan membela sunnah Nabi SAW. Dahulu para sahabat membela sunnah Nabi, membela ajaran Nabi, sampai mereka siap berkorban jiwa, raga, harta, nyawa, semua. Kita membela sunnah Nabi tidak sampai demikian. Cukup dengan lisan kita, cukup dengan tulisan kita, sampaikan, bela, ya. Adapun mereka kemudian mencela kita, mengejek kita, itulah konsekuensi bagi orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysat mahabbatu sallallahu alaihi wasallam bimadhi wa itra'ihi faqat, bal ghuluwi fi dhalika wa raf'ihi sallallahu alaihi wasallam fawqa darajatil ubudiyyati lillah. Kata Syekh bahwa tidaklah mencintai Nabi SAW itu dengan memuji-muji dan mengkultuskan Nabi saja. Artinya tidak sekedar memuji-muji Nabi SAW dan hulu kepada Nabi. Bukan demikian mencintai Nabi. Tidak pula mengangkat derajat Nabi melebihi derajat yang Allah berikan kepadanya. Nabi kita itu siapa? Manusia. Nabi kita itu siapa? Diberi wahyu oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Maka tidak memiliki kekhususan sedikit pun dalam uluhiyah. Tidak boleh diangkat dari seorang hamba menjadi Tuhan. Tidak boleh diangkat dari seorang Rasul menjadi disembah. Tidak. Ya. Qala, mencintai Nabi SAW bukan sekedar memuji-muji, berlaku hulu, mengangkat derajat Nabi SAW melebihi derajat yang Allah berikan sampai pada derajat ubudiyah, dan memberikan hak-hak ya yang tidak layak diberikan kepadanya. Ada hak Allah diberikan kepada Nabi. Tak boleh demikian. Hak Allah, kita beribadahnya kepada Allah, kita berdoanya kepada Allah. Kemudian sebagian orang saking cintanya kepada Nabi, hulu memberikan hak doa ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, kata mereka, madad. Ya Rasulullah, tolong aku. Syirik. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kalimat madad ini kalimat yang ringan di lisan, tapi bencana dunia akhirat. Karena ini menjatuhkan seorang hamba pada kesyirikan. Disebut ya wali fulan madad, syirik. Minta pertolongan kepada Allah, ya, tidak boleh dipalingkan, diberikan bahkan kepada Nabi sekalipun hak Allah tabaraka wa taala. Faqad hadzara sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Nabi SAW telah memperingatkan dari hal-hal demikian itu. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku, hulu kepadaku, melampaui batas dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa ibn Maryam. Innama, itu innama ya, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Allah sebutkan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Wahai Nabi, kata Allah, katakan kepada manusia, aku ini siapa? Manusia seperti kalian, tapi bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu, sampaikan kepada manusia. Wahai Nabi SAW, supaya manusia sadar bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang diberi wahyu menjadi Rasul, tidak boleh dikutuskan sebagaimana kaum Nasara. Wa yadba'u dzalik mahabbata ali bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita wajib mencintai keluarga Nabi, wajib mencintai keluarga Nabi. Wa minhum
azwajuhu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum ajmain. Dan termasuk dari keluarga Nabi, mereka adalah istri-istri Nabi yang mereka digelari dengan ummahatul mu'minin. Istri Nabi ummahatul mu'minin, ibunda kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa hulu kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi, juga tidak meremehkan mereka yang menjadi keluarga Nabi, keturunan Nabi, istri-istri Nabi. Kita cintai selayaknya sebagaimana perintah Nabi. Udzakirukumullah bi ahli baiti, aku ingatkan kalian karena Allah untuk menjaga hak-hak keluargaku, kata Nabi SAW. Tapi tidak hulu, tidak pula kita meremehkan hak mereka. Fala ismata li ahadin ba'da Nabi SAW. Ingat, tidak ada yang maksum setelah Nabi SAW, siapapun dia. Tidak ada yang maksum setelah Nabi. Sebagian orang mengatakan, oh kalau keluarga Nabi berarti dia apa? Maksum. Tidak ada. Ahlussunnah meyakini dengan meninggalnya Nabi Muhammad maka terputuslah wahyu. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad maka selesailah apa? Al-ismah. Tidak ada lagi yang maksum. Tidak ada yang maksum. Keturunannya tidak maksum. Ya, tidak maksum. Dan yang kita cintai dari keturunan Nabi, mereka yang beriman kepada Nabi SAW, bukan karena nasabnya, tapi keimanannya dan karena kerabatnya. Kalau kerabat tanpa iman, maka tidak. Lihat Abu Talib, orang yang paling besar jasanya kepada Nabi, karena kekufuran kesyirikannya maka tidak layak untuk diimani, karena dia kekal di dalam neraka. Maka iman dan qarabah, iman dan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Syekh membawakan firman Allah Ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi hendaknya adalah awla bil mu'minin, lebih diutamakan bagi orang-orang yang beriman. Nabi adalah orang yang lebih diutamakan bagi orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Jadi ketika kita mengutamakan diri kita, berarti iman kita kurang, tidak sempurna. Tapi kita mengutamakan Nabi, maka itu menunjukkan bahwa keimanan sempurna. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, dan Nabi itu lebih utama yang harus lebih didahulukan bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi mereka itulah ibunda-ibunda orang yang beriman. Maka wajib kita mencintai dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian selanjutnya yang ke-9, Syekh mengatakan, mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraddi alaihim wa dzikru fadailihim wal kafu an zallatihim wa ma syajara bainahum. Ciri yang harus dimiliki seorang ahli sunnah dan menjadi pembeda dari ahli bidah adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraddi alaihim, dan kita mendoakan radhiyallahu anhum, taraddi alaihim, kita mendoakan ketika menyebut, kita mendoakan mereka, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan demikian. Taraddi anhu, mendoakan mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Adalah Allah ridha kepada mereka, tapi kita terus mendoakan, dan itu tidak rugi bagi kita. Ketika kita mendoakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata malaikat? Walaka bimithal, dan semoga kalian juga diridhai oleh Allah. Lihat, setiap kali kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mendoakan balik, dan mudah-mudahan engkau juga mendapatkan yang sama. Ya, kalau ada orang bilang ahlu sunnah mereka orang yang pelit dari bersolawat kepada Nabi, pelit untuk mendoakan sahabat, kadzib, bohong. Ahlu sunnah setiap kali membaca hadis nama Nabi, mendengarnya bersolawat. Ketika membaca nama sahabat, taraddi, mendoakan radhiyallahu anhum wa dzikru fadailihim, dan selain mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka, juga
juga menyebutkan keutamaan para sahabat. Sebarkan keutamaan para sahabat, sebarkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat, istri-istri Nabi. Wal kafu an zallatihim wa ma syajara bainahum, dan menahan diri dari kegelinciran para sahabat dan apa yang pernah terjadi di antara mereka dari fitnah. Jadi pernah terjadi di zaman sahabat sepeninggal Nabi beberapa kejadian yang itu semua dibangun di atas istihad di antara mereka. Ahlus sunnah mengatakan dibangun di atas istihad di antara mereka. Yang akhirnya di sana ada ahlul fitnah ingin mengadu domba para sahabat, sehingga mereka pun akhirnya jatuh dalam pertikaian. Tetapi tidak semua sahabat, sebagian sahabat. Nah, apa yang terjadi itu Ahlus Sunnah tidak membicarakan keburukan untuk sahabat. Jangan sekali-kali mengatakan, oh mereka sahabat berebut kekuasaan. Ini kita sering dengar orang mengatakan apa yang terjadi di kalangan sahabat, mereka berebut kekuasaan. Abadan, sama sekali para sahabat mereka tidak berebut kekuasaan, bahkan mereka lari dari kekuasaan. Tapi itu hasil istihad yang mereka lakukan, sehingga para ulama mengatakan kalau istihad mereka benar sesuai hadis Nabi, mereka dapat 2 pahala. Salah, maka mereka diampuni kesalahannya dan mendapatkan 1 pahala. Ini para sahabat. Terlebih kebaikan para sahabat yang begitu besar dalam membela agama Allah, kalau itu kesalahan maka sudah diampuni oleh Allah, karena Allah telah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan Allah tahu pada saat Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radwan, Allah tahu pasti akan terjadi fitnah di antara mereka di akhirnya. Tapi kenapa Allah tetap ridho? Karena Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka Ahlus Sunnah menjaga lisan, tidak membicarakan keburukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan fa afdaluhum Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu anhum wa syarafus suhbah wa fadluha la yudana. Syekh mengatakan mencintai para sahabat. Para sahabat disebutkan oleh para ulama adalah mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi, meninggal di atas iman atau meninggal di atas Islam. Tapi pengertian ini kurang. Pengertian ini kurang. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa pengertian yang mencakup adalah pengertian yang lebih sempurna adalah orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Apa bedanya? Kalau orang yang pernah melihat Nabi, ada sahabat yang buta. Tapi kalau orang yang berjumpa Nabi, maka bisa perjumpaan dengan melihat, bisa perjumpaan dengan anggota badan tanpa melihat. Sehingga ini pengertian yang lebih sempurna. Orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Kalau hanya orang yang pernah berjumpa Nabi, Abu Jahal jumpa, Abu Talib jumpa, ya, dia masuk pada yang pertama ini, tapi dia keluar pada yang kedua, beriman kepada Nabi. Maka Abu Talib, Abu Jahal tidak masuk dalam sahabat Nabi. Ya, orang yang berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan, itulah pengertian sahabat. Syekh mengatakan dan sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Inilah tertib urutan keutamaan sahabat, kedudukan sahabat, sebagaimana urutan pada khilafah. Urutan khilafah, Abu Bakar dulu, kemudian meninggal ganti Umar, meninggal ganti Uthman, meninggal ganti Ali. Maka begitu juga urutan dalam apa? Keutamaan kedudukan sahabat. Dan syarafus suhbah, keutamaan sebagai sahabat, keutamaan, keistimewaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sulit untuk didapat oleh orang setelahnya, tidak didapat lagi oleh orang setelahnya. Keutamaan tidak diperoleh oleh orang setelahnya, karena sahabat ini khat ahmar,
garis merah, tidak bisa ditembus lagi. Selesai sudah mas sahabat. Kalau ada orang hari ini mengaku saya sahabat Nabi, percaya? Tidak percaya, bohong, pendusta. Kalau ada yang mengatakan Jabal Uhud sahabat Nabi, wallahi kadzab, ini orang pendusta. Pernah dengar? Ada seorang dai masyhur internasional dan sekarang menjadi penyokong dan provokator masalah Palestina. Dia mengatakan Jabal Uhud hadza min ashabi Rasulillah. Gunung Uhud ini adalah sahabat Rasulullah. Alasannya karena gunung Uhud ini dicintai oleh Nabi. Berarti para jamaah umrah di tabiin, karena pernah ziarah ke Uhud, kita meriwayatkan langsung dari mereka. Allahul musta'an. Ya, ini kedustaan. Sahabat Nabi sudah selesai, sudah pada meninggal, kecuali sebagian ulama yang mengatakan adanya sahabat Nabi nanti di akhir zaman yang turun, Isa bin Maryam. Sebagian mengatakan itu masuk pada sahabat. Kenapa? Karena berjumpa Nabi tidak, beriman kepada Nabi tidak. Bahkan Isa diperintahkan oleh Allah mengkhabarkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad di Al-Quran. Allah perintahkan Isa untuk mengkhabarkan kepada umatnya akan datang setelahku nanti seorang Nabi yang bernama Ahmad. Pada masa Mi'raj Nabi berjumpa Isa tidak? Berjumpa Isa. Isa beriman, bahkan ketika turun nanti Isa berhukum dengan syariat Nabi SAW. Itu sebagian ulama katakan ada sahabat siapa? Isa. Tapi bukan berarti menurunkan derajat Nabi Isa, tidak. Bahkan ini adalah keutamaan syaraf. Seorang Nabi, seorang Rasul juga masuk pada golongan apa? Sahabat. Kemudian Syekh mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ingat wasiat Nabi, jangan sekali-kali engkau mencela sahabatku. Akhir-akhir ini banyak orang mencela sahabat, dan diantara yang paling banyak dicela adalah sahabat Abu Hurairah dan sahabat Muawiyah. Kenapa dua sahabat ini? Sahabat Abu Hurairah dicela terutama oleh orang-orang kafir, orang-orang sekuler, orang-orang orientalis, kemudian diikuti oleh kaum Syiah Rafidhah. Karena Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, mengalahkan sahabat-sahabat senior. Mayoritas hadis atau sahabat yang paling banyak diriwayatkan hadis dari jalurnya adalah jalur Abu Hurairah. Imam Suyuti rahimahullah beliau mengatakan pada Alfiyah ilmu hadis, wal mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalih ibn Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zawjatin Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah, wa yalih ibn Umar, kemudian setelahnya adalah Abdullah ibn Umar, kemudian Anas bin Malik, wal Bahr Abdullah bin Abbas, Bahrul Ulum, kemudian siapa? Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian wa Jabir bin Abdillah wa zawjatin Nabi, yaitu istri Nabi siapa? Aisyah. Lihat, ini adalah deretan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dari mereka yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Sehingga orang-orang kufar, kemudian orang-orang orientalis, diikuti oleh orang Syiah Rafidhah, mereka mencela Abu Hurairah karena ingin menolak riwayat-riwayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Hurairah ditolak, Abu Hurairah ini tidak thiqah, Abu Hurairah ini diperselisihkan namanya. Ulama berselisih nama Abu Hurairah, lebih dari 20 nama. Pendapat yang rajih namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sehingga itu menjadi hujah mereka. Oh, kalau orang diperselisihkan namanya berarti diperselisihkan kethiqahannya, maka dicela. Ini adalah kedustaan orang-orang kufar. Yang kedua, Muawiyah paling banyak dicela, terutama oleh kaum Syiah Rafidhah. Kemudian dilanjutkan juga oleh kaum Khawarij Nawasib. Orang Khawarij sampai hari ini mereka mencela Muawiyah. Ya, kenapa? Karena ketika mereka mencela Muawiyah, mereka nanti akan mencela sahabat yang lainnya. Muawiyah katibul wahyi. Siapa yang menulis wahyu? Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis Al-Quran sampai kepada kita. Kalau Muawiyah sudah dicela, berarti Muawiyah tidak lagi menjadi sahabat yang thiqah, tidak diterima persaksiannya, berarti Al-Quran yang ditulis ini harus ditolak semuanya.
Ini pintu untuk apa? Membatalkan Islam, membatalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dari dua pintu ini, maka hati-hati dari mereka yang mencela sahabat, terutama mereka yang mencela dua sahabat ini. Karena kata para ulama, Muawiyah Muawiyah ini pintu. Kalau sudah kebuka pintunya, maka semua akan dicela dan akan ditolak. Ya, padahal Muawiyah penulis wahyu, Muawiyah didoakan oleh Nabi, Muawiyah khalil mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Pamannya orang yang beriman. Karena saudarinya Muawiyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau istri Nabi adalah apa? Ummahatil mu'minin. Kalau Muawiyah diberi gelar oleh para ulama khalil mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Maka hati-hati, jangan mencela sahabatku. Alladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat meskipun mereka infak satu mud gandum atau setengah mud gandum atau kurma, kemudian kita infak sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menyamai infak mereka. Infak mereka jauh lebih mulia, jauh lebih utama daripada kita. Maka jangan sekali-kali mencela sahabat Nabi. Qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah firmankan, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan benar, Allah ridha kepada mereka dan mereka puas dengan ridhaan Allah tabaraka wa taala. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Lihat, ini adalah tazkiyah, ini adalah pujian ya dari Allah tabaraka wa taala untuk para sahabat Nabi dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Maka dari situ kata para ulama, setiap ayat, setiap hadis yang menunjukkan keutamaan umat Nabi, maka sahabat adalah pada barisan terdepan. Setiap ayat, setiap hadis menunjukkan kebaikan, keutamaan umat Nabi, maka yang terdepan adalah sahabat. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi baik kecuali karena sebab perantara mereka. Al-Quran sampai kepada kita, hadis sampai kepada kita, ajaran Nabi sampai kepada kita, maka mereka adalah orang terdepan di dalam keutamaan tersebut. Kita wajib mencintai sahabat, mendoakan kebaikan para sahabat, menjaga hati dan lisan kita dari para sahabat, sehingga ketika ketika salah seorang ulama ditanya oleh salah Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, ketika ditanya, wahai Imam, bagaimana dengan fitnah yang terjadi di antara sahabat? Apa kata para ulama ini? Demi Allah, Allah telah menjaga pedang-pedang kita. Artinya apa? Kita tidak hidup di zaman mereka, maka kita harus menjaga lisan kita. Kita tidak tahu kalau hidup di saat itu, bisa saja kita masuk dalam fitnah itu. Ya, maka ketika seorang ulama ditanya, bagaimana dengan Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, siapa yang lebih utama? Muawiyah sahabat, Umar bin Abdul Aziz tabi'in, sama-sama penguasa kaum muslimin, khalifah, sama-sama penguasa kaum muslimin. Siapa yang lebih utama? Jawaban adalah apa? Wallahi, debu yang ada di hidungnya Muawiyah lebih utama daripada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Artinya debu yang masuk ke hidungnya itu disebabkan jihadnya bersama Rasulullah SAW. Kedudukannya Muawiyah tidak bisa disamakan, bahkan tidak bisa ditandingi oleh mereka yang datang setelahnya. Maka jangan sekali-kali kita ada terbesit sedikit pun dalam hati kita kebencian kepada para sahabat Nabi. Maka ahli sunnah senantiasa membaca doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mereka yang mendahului kita dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada para sahabat.
Ya, ini doa kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampai jam. Masih lanjut. Oke. Kemudian pada poin yang ke-10, Syekh hafizahullah mengatakan wasatun fil imani wal qadari was syafa'ah. Ahlus sunnah pertengahan dalam bab iman, takdir dan syafaat. Ahlus sunnah disebut dengan ahlul wasatiyah, golongan pertengahan tadi dalam bab sahabat, pertengahan tadi dalam bab asma dan sifat, golongan pertengahan lagi dalam bab mencintai Nabi dan keluarganya. Di sini golongan pertengahan dalam bab iman, takdir dan syafaat. Fal iman, pengertian iman yang diyakini oleh ahli sunnah, qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan wal jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman pengertiannya adalah ucapan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diyakini dalam hati. Wa amalun bil arkani wal jawarihi, diamalkan dengan anggota badan, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang karena sebab kemaksiatan. Ini iman menurut ahli sunnah. Ya, adakah yang menyelisih dalam bab ini? Ada. Yang pertama golongan Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup apa? Qaulun bil lisan. Ini ucapan Murji'ah. Naam. Yang pertama. Ucapan golongan Murji'ah yang kedua, iman qaulun bil lisan wa i'tiqad ay tasdiq bil janan. Ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati saja. Ini ucapan Murji'ah yang kedua. Jadi yang pertama tadi cukup dengan lisan saja. Yang kedua cukup lisan dan apa? Dan hati saja. Ketiga Murji'ah Jahmiyah. Ini mereka mengatakan bahwa iman cukup diyakini saja. Ini ada tiga. Ini kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah. Sedikit pun amalan tidak dimasukkan tadi. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan Khawarij. Mereka meyakini seperti keyakinan ahli sunnah, iman dengan lisan, iman dengan hati, iman dengan anggota badan. Tetapi yang membedakan bahwa mereka itu iman tidak bisa berkurang. Sekali orang berbuat maksiat maka imannya hilang sehingga harus dikafirkan. Padahal ahli sunnah tidak. Bertambah iman yang dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Maksiat. Berarti pelaku dosa, pelaku maksiat, bagi keyakinan ahli sunnah dia adalah mukmin yang kurang imannya. Paham? Maka ahli sunnah pertengahan dari golongan Murji'ah dan dari golongan Khawarij. Qala ta'ala huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan yang sudah ada, kemudian bertambah lagi dengan keimanan tersebut. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Allah tabaraka wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini iman yang diyakini ahli sunnah bertambah dan berkurang. Ini menjadi pertengahan di antara dua golongan yang sesat tadi. Kemudian wal qadar haqqun sabiqun li kulli syai', berkaitan dengan takdir. Dan ini salah satu daripada rukun iman, takdir ini kita yakini kebenarannya, kita beriman dengannya, dan takdir mendahului segala sesuatu. Takdir telah dicatat oleh Allah, takdir makhluk sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka takdir mendahului segala sesuatu. Wallahu ta'ala qad qaddara maqadiral khalaiq. Allah telah mentakdirkan
takdir makhluknya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana kama fi sahih Muslim. Allah menciptakan, Allah mentakdirkan takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam riwayat sahih Muslim. Wa yuthbituna lil insani masyiatan wa ikhtiyaran la takhruju an masyiatillah. Meski demikian, Allah tabaraka wa taala memberikan masyiah, memberikan pilihan, memberikan masyiah kepada makhluknya, kepada manusia. Wa yuthbituna lil insani masyiah wa ikhtiyaran, pilihan, kehendak, la takhruju an masyiatillah, dan tidak keluar dari kehendak Allah. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita tidak akan keluar dari kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa ilmuhu alladhi ahata bi kulli syai', dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam beriman kepada takdir harus beriman kepada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang kedua adalah al-kitabah, bahwa kita meyakini semuanya telah dicatat dalam takdir Allah tabaraka wa taala, dicatat dalam takdir, ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-masyiah, ya. Al-masyiah, kita meyakini, jika Allah berkehendak terjadi, jika Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi, ya. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, segala sesuatu diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Perbuatan kita makhluk, perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini 4 tingkatan dalam beriman kepada takdir. Kama qala ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki, ya, dalam menempuh jalan istiqamah, ya, tidak akan keluar dari kehendak Allah tabaraka wa taala. Kemudian terakhir, wa yuthbituna asy-syafa'ata yaumal qiyamah liman ya'dzana Allah taala an yashfa'. Dan Ahlussunnah meyakini syafaat pada hari kiamat kelak. Syafaat milik siapa? Milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwa syafaat itu milik Allah semuanya. Berarti kalau minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta syafaatnya kepada Nabi, jangan minta syafaatnya kepada orang saleh. Minta syafaatnya tetap kepada Allah, ya. Minta syafaatnya kepada Allah. Ahlussunnah menetapkan syafaat pada hari kiamat, meyakini adanya syafaat. Liman ya'dzana Allah ta'ala lah, bagi mereka yang diberi izin oleh Allah an yashfa', untuk memberi syafaat. Allah memberikan izin memberi syafaat. Wa ba'da an yarda Allah subhanahu wa ta'ala 'anil masyru'i lah, dan setelah Allah ridha terhadap orang yang berhak mendapatkan syafaat, maka syafaat harus terpenuhi dengan 2 syarat. Yang pertama, izin Allah kepada yang berhak memberikan syafaat, dan ridha Allah kepada orang yang berhak diberi syafaat, ya. Dan pada syafaat ini Ahlussunnah pertengahan di antara 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari syafaat. Apa ada? Ada. Siapa mereka? Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat, sehingga apa? Pelaku dosa besar kafir, tidak ada hak syafaat lagi. Dunia kafir kata Khawarij, di akhirat kekal. Mu'tazilah di dunia tidak mukmin, tidak kafir, terus gak jelas. Di akhirat kalau meninggal nanti, ya, berarti dapat kekal neraka. Jadi kalau Khawarij gentle meskipun dia sesat, Mu'tazilah dia bencong, ya, tidak berani, ya, tidak berani mengatakan kafir, tidak berani dia mengatakan mukmin, tidak jelas. Ini golongan yang mengingkari syafaat dan bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatku ini. Jadi pelaku dosa besar tidak kafir. Buktinya Nabi siap memberikan syafaat
dengan catatan apa? Allah berizin dan dia diberi ridha oleh Allah tabaraka wa taala. Golongan yang kedua dalam bab syafaat adalah golongan yang hulu dalam bab syafaat. Mereka adalah kaum sufiyah. Hulu dalam menetapkan syafaat, meyakini ada syafaat sampai mereka meminta syafaat kepada yang lain, minta syafaat kepada selain Allah. Ya wali fulan syafi'ni, wahai wali fulan beri aku syafaat, ya Rasulullah beri aku syafaat. Tak boleh, tetap mintanya kepada Allah. Ya Allah berilah aku syafaat, ya Allah berilah syafaat kepada nabimu untukku. Jadi minta syafaatnya tetap kepada Allah, bukan kepada makhluknya siapapun dia. Tidak pula kepada Jibril, ya Jibril beri aku syafaat. Ya, ini syafaat. Maka ahlu sunnah pertengahan. Kama qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak para malaikat di langit-langit, berapa banyak mereka, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat. Kenapa? Illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridha bagi mereka yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah. Ini syafaat. Ya. Dan syafaat ini bab yang besar, nanti bisa dikaji dalam bab syafaat dalam kitab-kitab para ulama atau tulisan para asatidzah. Nah, cari dalam bab syafaat karena ada syafaat khas, khusus milik Nabi yang tidak diberikan kepada yang lainnya, dan ada syafaat umum bagi semua. Siapa? Semua berhak memberikan syafaat dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Maka di akhir ini fala yuthbituna naw'an min asy-syafa' illa ma dalla alaihi dalil sahih. Maka Ahlus Sunnah tidak menetapkan ya syafaat apapun kecuali ada dalil yang sahih. Ini cara beragama ahli sunnah, tidak akan menetapkan, tidak akan meyakini, tidak akan berbuat kecuali ada dalil yang sahih. Kalaupun 1000, sejuta manusia penduduk bumi semua dia melakukan amalan meyakini tersebut tetapi tidak ada dalilnya, maka Ahlussunnah tetap diam, tidak berbuat kecuali ada landasan dalilnya. Karena kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa engkau tidak mengikuti kebanyakan orang, tapi kita akan ditanya kenapa engkau meninggalkan seorang. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan setelah ini insyaallah. Ustaz tadi nanti terus baru kita nanti terakhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.